Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami hari ini. Kami Angkatan 10, kelompok 1B. Saya Muhammad Jat Saputra sebagai host yang akan memandu diskusi menarik tentang wawasan kebangsaan dari berbagai perspektif profesi. Kali ini kita hadir bersama 4 narasumber yang berkompeten. Ada Bapak Muhammad Jeffy Pratama sebagai peranata komputer, Bapak Randy Asi sebagai guru penjas atau guru olahraga, ada Saudari Adinda Tiara Usman dari bidang jaminan halal, dan Bapak Muhammad Ilham sebagai analisis hukum. Nah, mungkin kita bisa perkenalan singkat dengan mereka. Saya mulai dulu dengan Bapak Jeffrey. Silakan Bapak Jeffrey memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Izin teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Jeffrey Pratamadingkio, jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama. Saya ditempatkan di Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo di bagian Humas. Tinggalnya di Limboto, jadi dekat dengan kantor alhamdulillah, dan saya sudah berkeluarga, satu istri, satu anak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu istri, satu anak. Lanjut langsung ke Bapak Randy, mungkin bisa menjelaskan, perkenalkan diri. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Asi, asal dari Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Mobagu, dan penempatan sekarang Alhamdulillah ada di Gorontalo, di unit MTS Negeri 3 Kabupaten Gorontalo, lingkungan Kementerian Agama. Dan untuk status, Alhamdulillah sekarang ini masih CPNS, eh, PNS, kita doakan bersama-sama, amin. Dan saat ini sudah berkeluarga juga, dan sudah menetap di lingkungan, bukan di lingkungan, sudah menetap di Gorontalo. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Randy atas perkenalannya. Kita langsung ke Adinda ini, satu-satunya perempuan di podcast ini. Silakan Ibu Adinda. Oke, thank you host. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dinda Tiara Usman, bisa dipanggil Dinda, asalnya dari Limboto Gorontalo. Saat ini bertugas di kantor Kemenak Kabupaten Gorontalo, formasi pengawas jaminan produk halal. Statusnya saat ini masih single. Thank you. Oke, Saudara Adinda atas perkenalannya. Ini terakhir narasumber kita yang terakhir, Bapak Muhammad Ilham. Silakan Bapak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalan, nama saya Muhammad Ilham Lukman. Saat ini saya bertugas di YN Sultan Aime Gorontalo dengan jabatan analis hukum dan diperbantukan di kepegawaian. Saat ini status saya belum menikah. Terima kasih. Oke, jadi ini semua perkenalan dari narasumber-narasumber hebat kita. Dan kita mungkin eh, pengantar singkat dulu. Kira-kira dari beberapa narasumber ini, apa itu ASN? Dan kenapa memilih menjadi ASN? Mungkin bisa Ibu Dinda jawab. Oke, mungkin langsung ke alasan saya memilih sebagai PNS ya, sebagai ASN. Jadi saya lebih tertarik menjadi ASN ini karena saya ingin berkontribusi langsung kepada negara. Kemudian bagi saya menjadi ASN itu bukan hanya pekerjaan, tapi juga pengabdian, gitu. Oke, mantap. Ini brainstorming sedikit sih. Kita langsung topik utama kita. Terkait wawasan kebangsaan. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu wawasan kebangsaan. Kan bisa dilihat penjelasannya di Google. Nah, jadi yang unik di sini kita melihat bagaimana perspektif wawasan kebangsaan ini di masing-masing profesi para narasumber kita ini. Mungkin saya bisa duluan sama Bapak Jeffrey sebagai prakom. Mungkin bisa Pak, bagaimana menjelaskan perspektif Anda sebagai ahli teknologi atau peranata komputer terhadap wawasan kebangsaan. Silakan Bapak Jeffrey.
Baik, terima kasih izin jawab. Perspektif saya, wawasan kebangsaan yang berhubungan dengan jabatan saya, itu bagaimana membangun sistem yang menjangkau seluruh Indonesia, membuat aplikasi pelayanan publik dengan multi bahasa. Seperti yang kita tahu, teknologi itu kan seperti apa ya? Seperti pisau, bisa membahayakan, bisa juga berguna, tergantung bagaimana kita menggunakan. Jadi teknologi itu bisa menjadi jembatan yang menyatukan keberagaman, bisa meningkatkan jarak dan memperkuat semangat kebangsaan. Tentunya kita punya tantangan tersendiri. Tantangannya tentu bisa jadi kesenjangan sosial dan isu-isu yang tidak benar itu sangat cepat. Tapi bisa juga bagaimana kita menggunakannya dengan bijak. Teknologi kan bukan hanya alat komunikasi, tapi bisa menjadi ruang, bisa menjadi alat tempat kita untuk saling memahami, menghargai budaya, dan menjaga Indonesia tak utuh dalam keberagaman. Itu saja dari saya. Oke, berarti teknologi ini sangat berperan penting dalam salah satu indikator wawasan kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, saya lanjut ke narasumber berikutnya, Bapak Randy. Kira-kira bagaimana Bapak Randy wawasan kebangsaan di bidang olahraga dan pendidikan? Silakan, Bapak. Oke, terima kasih. Jadi saya mengambil salah satu garis besar, yakni wawasan kebangsaan ditinjau dari perspektif olahraga. Nah, kita ketahui bersama secara garis besar itu olahraga tidak mengenal perbedaan suku dan agama. Yang terjadi di lapangan yang penting kerjasama tim. Nah, kita sebagai pendidik mengajarkan tentunya hal yang menjuru ke sportivitas yang sejalan dengan nilai Pancasila. Contohnya, kita membuat salah satu event turnamen antar kelas dengan menggunakan tim dengan nama pahlawan. Nah, jadi siswa selain belajar sejarah, dia juga bisa sambil berolahraga. Nah, pendekatan yang kreatif serta inspiratif yang seperti ini dengan menggunakan nama tim pahlawan, pahlawan nasional khususnya, tentunya tidak hanya mengajarkan sportivitas, tetapi juga mengenalkan sejarah dan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa. Ini dapat membantu siswa memahami pentingnya kerjasama tim, menghargai perbedaan, dan mengembangkan rasa nasionalisme yang positif. Dengan demikian, olahraga tidak hanya menjadi aktivitas fisik semata, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun karakter, kesadaran kebangsaan yang kuat. Nah, harapannya semoga dengan pendekatan yang seperti ini dapat membawa dampak positif bagi siswa dan komunitas sekolah khususnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Os. Oke, berarti selain menjadi semua indikator di wawasan kebangsaan, olahraga juga ini menjadi pola hidup sehat kita. Bagaimana Bapak Guru? Ya, betul. Siap. Oke, Di saya dalam tubuh lanjut yang ke... sehat terdapat jiwa yang kuat. Iya, betul-betul. Kita lanjut lagi ke narasumber berikutnya. Ibu Adinda mungkin bisa menjelaskan mengenai perspektif bagaimana pengawasan produk halal. Silakan. Oke, jadi sebagai ASN pengawas produk halal ini memiliki wawasan kebangsaan bukan hanya sebatas rasa cinta tanah air ya, tapi juga tercermin dalam pelaksanaan tugas yang dilandasi semangat persatuan. Melalui pengawasan produk halal yang profesional, ini kami para pengawas JPH bisa mendorong pertumbuhan industri halal nasional secara sehat dan kompetitif. Jadi pada akhirnya
ini bisa memperkuat perekonomian nasional sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan negara, seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya singkat, padat, dan jelas. Oke. Terakhir, Bapak Ilham, mungkin bisa menjelaskan perspektif Anda. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan hukum. Hukum di Indonesia itu dibangun atas prinsip unity in diversity, di mana kita ketahui bersama bahwa itu merupakan Bhinneka Tunggal Ika, di mana prinsip tersebut sudah menjadi darah daging bagi kita semua. Dan dalam Undang-Undang 1945 juga menjamin kebebasan beragama dan melindungi setiap kelompok. Terima kasih. Oke, mantap, Bapak ahli hukum ini. Eh, ini kita langsung ke segmen berikutnya. Jadi dalam wawasan kebangsaan ini, sebagai masyarakat yang mengedepankan wawasan kebangsaan, itu pasti tentu saja ada tantangan. Nah, mungkin saya bisa menanyakan bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan tersebut. Saya mulai dari Bapak Randy. Bapak Randy, kira-kira kan olahraga ini, tapi masyarakat lebih banyak sebenarnya menyukai olahraga-olahraga luar, bahkan memfavoritkan sosok publik figur dari bidang olahraga dari luar, bukan Indonesia. Silakan Pak, mungkin bisa bagaimana solusinya menghadapi tantangan-tantangan tersebut di kalangan pelajar. Silakan Ya, Bapak Randy. siap. Betul sekali. Jadi kita tidak bisa pungkiri di generasi saat ini tentunya tantangan terbesarnya yaitu dominasi budaya asing di kalangan generasi muda. Nah, contohnya eh, para generasi muda itu siapa yang tidak mengenal Cristiano Ronaldo, tidak mengenal Lionel Messi. Nah, mereka lebih lebih paham bagaimana budaya-budaya Eropa ini dibandingkan dengan pahlawan-pahlawan nasional kita. Nah, ini yang menjadi salah satu yang kita sangat sayangkan. Contoh yang lebih mendekat atau lebih perspektif itu kebanyakan mereka itu lebih paham rules basketball yang notabene-nya itu berasal dari Amerika Serikat daripada mereka memahami tentang pencaksilat yang notabene-nya berada di bangsa kita sendiri, Indonesia. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat eh, kita sayangkan bersama dan menjadi tantangan terbesar. Nah, mungkin solusinya saat ini kita harus mengikuti tren yang ada. Mungkin pada saat ini kebanyakan kalau anak muda itu lebih cenderung ke media sosial, TikTok misalnya. Nah, eh, ada beberapa waktu yang lalu budaya kita itu dikenal dengan eh, pacu jalur. Nah, itu sudah menjadi tren di TikTok saat ini. Nah, itulah hal-hal yang harus kita bangun dari awal. Jadi selain kita memperkenalkan budaya kita, nah itu menjadi salah satu kebanggaan bagi generasi muda yang ada di bangsa kita. Jadi seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, berarti memang harus ada berkaitan dengan kontribusi digital ya sekarang ya, sosial media ya. Karena Ya, anak-anak sekarang, jadi kita apalagi harus pelajar, bisa mengemas. ya betul betul. Jadi peran guru ini sangat berkontribusi di era digital era sekarang. Oke, saya lanjut ke Dinda, Ibu Dinda. Kira-kira bagaimana penguasaan produk halal? Mengingat Indonesia ini kan sebenarnya keberagaman ya. Ada ada yang dilarang oleh Muslim. Kira-kira bagaimana? Mungkin kira-kira saya mau ingin mendengar pendapat oleh Ibu Dinda. Silakan Ibu. Oke, jadi sertifikasi halal ini memang menjadi isu yang sensitif ya di masyarakat, karena dia menyangkut tentang budaya, ekonomi, dan lebih khususnya itu dia menyangkut tentang agama gitu. Jadi cara menghadapi tantangan dalam jaminan produk halal ini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama, jangan memihak kelompok tertentu. Jadi kita sebagai ASN pengawas produk halal ini harus netral, harus tetap berada di tengah sebagai penjaga standar dan keadilan. Kemudian kita harus fokus pada perlindungan konsumen dan kepastian hukum, bukan pada perdebatan. Kemudian jika ada keberatan dari pelaku usaha atau dari masyarakat atau tokoh tertentu,
Kita bisa dengarkan terlebih dahulu pendapat mereka. Seringkali masalah yang ditemui di masyarakat itu kan menimbulkan perdebatan ya. Jadi bisa diredakan dengan pendekatan yang empati dan menggunakan dialog yang terbuka seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Dinda atas penjelasannya. Ini bagus sekali ya, mengingat ini sensitif, hal sangat sensitif. Jadi sangat butuh solusi yang konkret dan kolaborasi antar beberapa pihak, tentunya media. Oke, kita lanjut langsung ke Bapak Ilham. Ini Bapak Ilham mungkin bisa menjelaskan bagaimana perspektif hukum menghadapi tantangan di wawasan kebangsaan era ini. Silakan, Pak. Tantangan hukum itu ada banyak sekali ya Pak. Seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Dinda, di mana ada kasus yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tentu hal ini bertentangan dengan asas equality before the law, di mana hal ini tentu sangat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang ada. Dalam hal itu tentu ada beberapa solusi. Yang pertama itu penguatan sistem pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum. Yang kedua adalah judicial review, di mana peraturan-peraturan yang ada kita ajukan pada peradilan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan terakhir. Dan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas aparat hukum. Dan yang terakhir adalah melibatkan masyarakat itu sendiri dalam proses pengawasan. Terlebih pada saat ini sudah zaman-zaman yang lebih maju, ada kamera, media sosial, tentu kita pergunakan dengan baik. Terima kasih. Oke, jadi memang dari beberapa narasumber, saya bisa simpulkan untuk menghadapi tantangan ini memang harus ada kolaborasi antar masyarakat, antar media digital, sehingga tantangan-tantangan yang muncul bisa dihadapi. Oke, mungkin kita langsung saja kita lihat pesan-kesan. Tunggu, ada Pak Jeffrey ya. Pak Jeffrey, coba bisa jelaskan bagaimana tantangan yang bisa dihadapi di era sekarang. Oke, terima kasih Dinda, teman-teman. Untuk bentuk ancaman di era digital kan ada banyak. Saya sebut salah tiga. Ada tiga ancaman penting. Yang pertama itu kan cyber attack yang bisa merusak infrastruktur, yang bisa merusak data-data penting dalam satu organisasi. Kedua, penyebaran hoax yang sangat cepat karena akses internetnya yang gampang didapat, jelas berita-berita itu cepat tersebar. Sudah tidak mengenal mana yang benar dan mana yang tidak. Juga radikalisme online yang menyasar generasi muda, terutama generasi muda melalui konten-konten. Nah, solusinya apa? Di level teknis, kami sebagai yang punya kemampuan tentunya akan meningkatkan keamanan firewall-nya. Dan di level konten, kami bisa kembangkan AI untuk mendeteksi mana hoax dan mana tidak. Tapi balik lagi seperti yang saya katakan tadi kan, di seluruh Indonesia ini akses internetnya kan sudah menjangkau di pelosok-pelosok. Jadi aksesnya sudah didapat. Nah, yang terpenting itu dari semua itu edukasi. Bagaimana kita mengedukasi khususnya generasi muda untuk lebih bijak menggunakan teknologi untuk lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Saya contohkan itu kan apalagi konten-konten porno sudah bisa diakses oleh anak kecil. Nah, itu kan konten-konten itu kan kalau kita tidak bisa kita tidak bisa mencegah karena akses internetnya yang cepat begitu. Tapi kita bagaimana kita bisa mengedukasi, bisa seks itu menjadi edukasi untuk mereka supaya mereka lebih berhati-hati. Kan ada AIDS begitu. Jadi kita bisa mengedukasi lewat situ, Pak. Gitu.
Yang terpenting sih edukasi, Pak. Jadi bagaimana eh, secanggih apapun keamanan kita, tentu banyak orang-orang yang punya kita di mana kita bisa memecahkan solusi, banyak juga yang menciptakan masalah begitu. Jadi terpenting itu edukasi, Pak. Berarti Berarti apalagi AI, apalagi AI ini ini bisa jadi bisa baik, jadi bisa baik, jadi bisa jadi buruk. buruk. Ya, Karena kan kan ada bisa bisa menimbulkan menimbulkan kesalahpahaman, kesalahpahaman. tapi di Tapi satu di sisi satu AI sisi juga AI bisa juga bisa membantu membantu di era sekarang. sekarang. Iya, Oke, iya, benar Pak. Betul sekali. ya. Jadi ini semua penjelasan dari beberapa narasumber kita. Mungkin kita bisa dengar harapan dan imbauan dari beberapa narasumber ini eh, terkait wawasan kebangsaan. Oke, saya mulai dari Bapak Ilham. Mungkin bisa memberikan pesan dan harapan di podcast kita hari ini. Silakan, Mbak. Baik, Pak. Pesan saya adalah wawasan kebangsaan itu adalah dalam praktek sehari-hari di mana patuhi saja hukum, di mana kita tidak ada ruginya dalam menjalankan hukum itu sendiri. Hormati perbedaan, kontribusi sesuai dengan proporsi masing-masing. Jangan mengambil alih urusan orang lain. Terima kasih. Mantap sekali ini pesannya. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita lihat pesan harapan dari Ibu Dinda. Silakan Ibu Dinda. Oke, kalau dari saya singkat saja sih harapannya, saya berharap seluruh pihak itu bisa mendukung sistem halal yang adil dan berintegritas pastinya. Jadi sebagai bagian dari dari bela negara dan upaya mewujudkan Indonesia yang bermartabat seperti itu. Oke, itu harapan dari Ibu Dinda. Mungkin kita bisa ke Bapak Jeffrey. Bapak Jeffrey bisa memberikan satu statement harapan di podcast kita hari ini. Oke, terima kasih. Harapan saya tentunya dari bagian perangkat atau komputer untuk bisa jadi seorang programmer atau bisa jadi apa untuk bisa ahli dalam database engineer itu kan bukan nanti hanya praktek, semua bisa dipelajari, bisa dipelajari mandiri. Jadi harapan saya, apalagi untuk generasi muda, untuk yang punya skill di bidang itu, jangan karena kita punya skill, kita menggunakan skill itu untuk merusak. Mari kita sama-sama dengan skill Bapak atau generasi muda untuk anak-anak penerus untuk apa untuk membangun bangsa dengan skill tersebut, jangan hanya apa menunjukkan keahlian kita meretas apalagi data-data penting negara pribadi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, itu Oke, pesan itu harapan pesan dari harapan dari Bapak IT Bapak itu. IT. Oke, terakhir Bapak Guru bisa menjelaskan harapan, bisa sampaikan harapan. Siap. Silakan. Oke, tentunya harapan dari bagian olahraga, tentunya bangga dengan identitas Indonesia adalah langkah penting dalam membangun kesadaran dan kecintaan terhadap budaya dan warisan bangsa. Tentunya sportivitas memang nilai universal yang dapat diterapkan di mana saja, namun memiliki ciri khas sendiri yang membedakan kita dari yang lain dapat menjadi sumber kebanggaan dan kekuatan. Dengan memadukan nilai sportivitas dan ciri khas Indonesia, kita juga dapat menciptakan pengalaman yang unik dan bermakna bagi generasi muda. Ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap budaya dan warisan Indonesia, serta mempromosikan nilai-nilai positif seperti kerjasama, disiplin, serta fair play. Nah, mungkin akhir kata bangga dengan identitas Indonesia, nilai sportivitas itu universal, tapi kita punya ciri khas sendiri yang patut kita banggakan. Merdeka! Merdeka. Luar biasa. Ini para narasumber dari penjelasannya, dari solusinya, dari harapannya.
Jadi dari diskusi singkat ini jelas bahwa setiap profesi punya peran masing-masing dalam menjaga keutuhan bangsa. Dari teknologi bisa menjadi pemersatu, olahraga bisa mengajarkan sportivitas, jaminan halal bisa mendukung inklusivitas, dan hukum menjadi payung keadilan. Jadi semoga diskusi singkat ini bisa memberikan motivasi. Jadi mari kita implementasikan Pancasila, wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia bukan hanya tempat kita lahir, tapi rumah yang harus kita jaga bersama. Terima kasih kepada narasumber. Saya Muhammad Yad Saputra, Jabatan Peranata Ahli Humas Pertama. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat membangun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.